Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is me again, Siti Nurmila. And yeah, in the previous video we have learned about personal pronoun and possessive pronoun. And in this video we are going to continue it to the next type of pronoun. Oke, langsung saja kita bahas pronoun yang nomor 3, yaitu demonstrative pronoun. Nah, demonstrative pronoun ini merupakan kata tunjuk yang tidak diikuti oleh kata benda. Kata tunjuk yang tidak diikuti oleh kata benda. Jadi kata kuncinya di sini adalah kata tunjuk ya. Berarti kalau menunjuk itu ya kalau dekat berarti ini, kalau jauh berarti itu. Di sini ada 4 kata yang termasuk ke dalam demonstrative pronoun. Yang pertama ada this. This ini artinya ini. Digunakan untuk singular atau uncountable, untuk menunjukkan hal atau benda yang tunggal atau yang uncountable, yang tidak bisa dihitung. Contohnya seperti kata ini di sini, this is my house. Ini adalah rumahku. This is my house. House di sini merupakan kata yang tunggal. Maka kata tunjuknya menggunakan this. Selanjutnya, that. That artinya itu. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kata yang tunggal juga atau tidak bisa dihitung juga, namun untuk menunjuk benda yang jauh gitu. Nah, contohnya that is plain water. Itu adalah air biasa. Itu adalah air biasa di sini, water di sini merupakan uncountable noun, itu tidak bisa dihitung, makanya menggunakan kata that gitu. Bisa juga kalau kita menunjuk rumah yang jauh tuh, tinggal gunakan ini, ditukar this-nya dengan that. That is my house. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3 ada this. This ini merupakan bentuk jamak atau plural dari this. Nah, bedanya gimana bacanya? Bedanya ini, yang ini dibaca this, kalau ini lebih panjang, this. Artinya sama-sama ini, tapi penggunaannya untuk plural atau jamak. Contoh kalimatnya, these are the movies I want to see. Ini adalah video, ini adalah film, filmnya banyak karena ada S-nya, yang saya ingin tonton. Maka karena ininya plural, menggunakan this yang ini. Kemudian yang terakhir ada those, artinya itu. Nah, ini untuk menunjukkan kata yang jamak. Contoh kalimatnya, those are people who helped me yesterday. Itu adalah orang yang menolong aku kemarin. Nah, di sini people ini jamak ya. Dan karena people jamak, maka kata tunjuknya menggunakan those. Seperti itu. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nomor 4 ada reflexive pronoun atau kata ganti yang dihasilkan dari pantulan pronoun itu sendiri. Kita lihat di sini untuk orang pertama tunggal atau ketika subjeknya I, maka reflexive pronounnya adalah myself. Artinya diriku. Kemudian kalau kamu menjadi yourself, dirimu. Kalau kalian jadi yourselves, diri kalian. Kemudian kita atau kami, ourselves, jadi diri kita. Themselves, diri mereka. Herself, dirinya, perempuan. Kalau laki-laki, himself. Kemudian kalau benda, itself. Nah, di sini artinya itu bisa juga ditambahkan dengan kata sendiri. Misal myself, jadi diriku sendiri atau diri saya sendiri. Terus yourself, dirimu sendiri atau diri kamu sendiri, yourselves, diri kalian sendiri, seperti itu. Contoh kalimatnya di sini, I see myself in the mirror. Saya melihat diri saya di cermin, atau juga bisa seperti ini terjemahnya. Saya melihat diri saya sendiri di cermin gitu, karena merupakan pantulan. Kemudian you will help yourself by doing that. Kamu akan menolong dirimu sendiri dengan melakukan itu. Jadi dengan melakukan itu manfaatnya akan kerasa oleh diri sendiri, diri kamu sendiri.
They should care for themselves. Mereka harus peduli pada diri mereka sendiri. Nah, ada catatan di sini. Reflexive pronoun itu biasa digunakan jika subjek dan objek kalimat merupakan orang yang sama, seperti pada contoh ini, contoh yang udah tadi di atas. Selain itu, reflexive pronoun juga dapat dipakai untuk menyatakan penekanan atau penegasan atau emphasize. Seperti he himself wrote the letter. Dia sendiri yang menulis surat itu. Seperti itu. Kemudian atau menyatakan kesendirian jika didahului dengan by. Hazel lives by herself. Nah, itu contohnya. Hazel tinggal seorang diri. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya, ada namanya reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun itu merupakan kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik. Jadi saling hubungan antar individu, baik dua orang atau lebih dari dua. Jadi ada dua jenis dari reciprocal pronoun itu. Yang pertama each other, yang kedua one another. Each other sendiri digunakan untuk menyatakan hubungan timbal balik untuk dua orang. Jadi subjeknya hanya ada dua orang. Sedangkan one another itu untuk lebih dari dua orang. Tidak ada yang satu orang ya, karena ini hubungan timbal balik, pastinya ada dua orang atau lebih. Contoh, kita lihat di sini yang untuk yang dua orang. Eugene and Vivi are talking to each other. Eugene and Vivi sedang berbicara satu sama lain. Nah, mereka itu berbicara satu sama lain. Jadi ada timbal balik antara Eugene dan Vivi. Kemudian ketika subjeknya banyak, lebih dari dua, nah we di sini anggap saja ini lebih dari dua orang. Misal dalam satu kelompok, we should encourage one another to keep going. Kita seharusnya saling mendorong satu sama lain untuk terus maju. Gitu. Satu sama lain untuk terus maju. Nah, ini karena lebih dari dua orang, misal konteksnya lebih dua orang dalam satu kelompok, maka menggunakannya one another. Ada catatan di sini. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa penggunaan each other atau one another itu bisa saja bebas gitu, seperti apapun, mau yang dua orang atau lebih dari dua orang itu boleh menggunakan each other atau one another. Namun untuk penutur asli atau para native speakers itu biasanya membedakannya dengan dari jumlah orangnya itu. Oke, nah untuk pembahasan di video ini sampai di sini. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Semoga kalian mengerti, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.